semua, kali ini saya bakal menjelaskan materi mengenai BEP. Jadi apa itu kepanjangan dari BEP? BEP memiliki kepanjangan Break Even Point. Lantas, apakah fungsi dari BEP? BEP berfungsi untuk menganalisis apakah suatu perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian dalam proses penjualannya. Jadi terdapat 3 kemungkinan dalam hasil analisis BEP. Yang pertama, perusahaan tersebut mendapatkan laba, perusahaan mengalami kerugian, dan yang terakhir adalah perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun tidak mendapatkan laba. Karena dari hasil yang penjualan hanya dapat menutupi dari hasil produksi yang telah dikeluarkan biayanya. Terdapat beberapa istilah dalam BEP. Yang pertama, TR. Jadi apa yang dimaksud dengan TR? TR adalah total revenue ataupun laba kotor yang telah diperoleh yang belum dikurangi dengan biaya produksi. Selanjutnya terdapat istilah TC. Jadi apa yang dimaksud dengan TC? TC berarti total cost ataupun biaya produksi yang telah dikeluarkan. Selanjutnya terdapat istilah FC atau biaya tetap. Apa saja yang terdiri dari FC? Yang pertama adalah biaya gaji karyawan selama setiap bulannya, biaya sewa gedung dan juga biaya penyusutan mesin. Dan yang ketiga adalah istilah VC. VC sendiri berarti variable cost, yang berarti biaya yang tidak tetap. Jadi apa saja yang termasuk di dalamnya adalah gaji karyawan yang melaksanakan lembur. Karena tentunya kita tahu bahwasanya lembur tidak selalu berlangsung dalam waktu yang dapat kita prediksi. Yang selanjutnya adalah istilah Q ataupun kuantitas, yang dimaksud adalah jumlah dari barang yang diproduksi. Selanjutnya ada istilah P ataupun price. Price adalah harga bijian dari barang yang diproduksi. Dan yang terakhir adalah sales. Jadi, sales dan juga price seringkali mengalami kesamaan dalam sebuah rumus. Sales sendiri artinya juga sama, yaitu harga dari barang yang diproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa rumus dalam pencarian ataupun analisis BEP. Yang pertama adalah BEP unit. Rumusnya adalah FC per P min VC dikali 1 unit. Mengapa ini 1? Karena yang dicari adalah BEP dalam bentuk unit. Selanjutnya adalah BEP rupiah. Rumusnya adalah fixed cost per 1 dalam kurung VC per S ataupun sales dikali 1. Yang dimaksud 1 adalah 1 rupiah karena yang dicari adalah BEP rupiah. Selanjutnya adalah TR ataupun total revenue. Rumusnya adalah price dikali kuantitas ataupun jumlah barang yang telah diproduksi. Yang selanjutnya adalah dalam rumus pencarian TC. Rumusnya adalah variable cost ditambah fixed cost. Dan yang terakhir adalah rumus dalam pencarian target laba. Jadi rumusnya adalah fixed cost ditambah laba yang ditargetkan bergantung dengan soal dikurang dibagi P min VC. Oke teman-teman, berdasarkan soal yang telah dipaparkan tadi, kemudian kita dapatkan informasi yaitu diketahui penjualannya adalah 100.000 per unit, kemudian untuk harga jual per unit itu 150.000, kemudian untuk variable cost atau VC-nya adalah 75.000, kemudian untuk FC atau fixed cost-nya adalah 75 juta. Kemudian untuk soal yang A itu adalah mencari perusahaan tersebut itu laba atau rugi. Nah, caranya itu adalah rumusnya TR kurangi TC. Nah, yang pertama kita cari TR-nya dulu, baru kita cari TC-nya, kemudian kita kurangkan. Nah, untuk TR-nya itu P dikali Q, yaitu 150.000 dikali 100.000, yaitu hasilnya 15 miliar. Kemudian untuk TC sama dengan variable cost ditambah fixed cost. Jadi untuk VC-nya sendiri adalah 75.000 dikali 100.000, sedangkan fixed cost-nya adalah 75 juta. Nah, kemudian kita dapatkan variable cost-nya itu adalah 7 miliar 500 juta ditambah 75 juta. Nah, hasilnya adalah 7 miliar 575 juta. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu TR dikurangi TC, yaitu adalah 15 juta dikurang 15 miliar dikurangi 7 miliar 575 ribu rupiah sama dengan 7 miliar 425 juta rupiah. Nah, karena hasilnya adalah positif, maka perusahaan tersebut dinyatakan laba. Kemudian lanjut ke yang B, yaitu mencari BEP unit dan BEP rupiah. Nah, untuk rumusnya yaitu adalah fixed cost dibagi dengan harga jual per unit
dikurangi variable cost. Nah kemudian 70 dimasukkan ke rumus, kemudian 75 juta dibagi 150.000 dikurangi 75.000 dikali 1 unit. Kemudian hasilnya adalah 75 juta dibagi dengan 75.000, hasilnya adalah 1.000 unit. Nah kemudian untuk BEP rupiah, untuk cara cepatnya yaitu hasil dari BEP unit tadi yaitu 1.000 dikalikan dengan harga jual per unit. Jadi 1.000 dikali 150.000 hasilnya adalah 150 juta. Jadi untuk menjawab soal C, ini grafiknya yang dimana U itu adalah unit, P itu price, ini titik BEP-nya, dan ini L untuk laba, dan R itu ROCE. Kita lanjut ke soal D, yang dimana jika kita menginginkan 250 juta penjualannya, maka barang itu berapa gitu kan? Nah, ini rumusnya adalah VC plus 250 juta. VC-nya 75 juta ditambah 250 juta sama dengan 325 juta untuk total biaya yang diinginkan. Untuk mendapatkan penjualan dibutuhkan dengan rumus 325 juta dibagi price dikurangi variable cost. 325 juta dibagi 160.000 dikurangi 75.000. Hasilnya adalah 4.333,33. Berdasarkan soal yang ditampilkan, disimpulkan bahwa fixed cost-nya 20.000, variable cost-nya 3.000, harganya atau price-nya 15.000 dan quantity atau kapasitasnya 10.000. Yang pertama kita mencari BEP. BEP unitnya, BEP unit rumusnya fixed cost per price kurangi variable cost kali 1 unit. Berdasarkan soal yang tadi, setelah semuanya dimasukkan, temu hasilnya segini dan dibulatkan menjadi segini. Setelah itu kita mencari BEP rupiah dengan rumus fixed cost per 1 dikurangi variable cost per price. Ini data yang ada di soal dimasukkan dan ketemunya segini. Yang kedua kita mencari untung atau rugi untuk mengetahui perusahaan tersebut mengalami keuntungan ataupun kerugian. Yang pertama kita mencari TR dengan rumus P kali Q dengan hasil sekian, TC variable cost dikali Q ditambah fixed cost dikali Q. Kenapa dikali Q-nya? Karena ini variabel maupun fixed cost-nya itu harga per unit. Jadi kita harus dikalikan dengan kuantitinya untuk menemukan biaya yang untuk seluruh produksi tersebut. Dengan hasil segini, ternyata perusahaan mengalami kerugian sejumlah 80 juta. Jadi setelah itu kita akan membuat grafik. Jadi yang kita pertama membuat grafik seperti ini guys. Yang di sebelah sini yaitu price, yang di sini unit. Nah lalu kita garis pada harga fixed cost-nya. Lalu setelah itu kita garis BEP unit bertemu dengan BEP rupiah. Nah lalu kita tarik garis dari bawah sini menuju ke atas melewati pertemuan BEP unit dan BEP rupiah dan bertemu hasilnya TR. Lalu yang kedua, setelah kita menarik garis ini, kita tarik garis lagi dari fixed cost melewati pertemuan BEP unit dengan BEP rupiah, naik ketemu hasilnya rugi karena tadi rugi 80 juta rupiah. Nah setelah itu kita akan menentukan target laba. Jadi di soal target yang ingin dicapai yaitu 100 juta rupiah. Nah jadi yang ditanyakan adalah berapa produk yang harus kita jual atau kita hasilkan. Jadi cara menghitungnya yaitu fixed cost ditambah laba yang diinginkan lalu dibagi price dan dikurangi variable cost. Jadi fixed cost-nya yaitu 20.000 ditambah 100 juta dibagi 15.000 dikurangi 3.000 yaitu hasilnya 100 juta 20.000 dibagi 12.000 sama dengan 8.335 unit.
Oke, jadi dari soal yang sudah dipaparkan, kita mendapatkan informasi FC atau fixed cost-nya 12 juta, variable cost-nya 6.000, price atau harga jualnya 30.000, dan kuantitas atau produk yang dijual 20.000 unit. Kita mencari BEP unit dan BEP rupiah. Untuk BEP unit rumusnya FC per P min AVC dikali 1. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut 12 juta dibagi 30.000 min 6.000 dikali 1, hasilnya 500 unit. Untuk BEP rupiahnya rumusnya FC per 1 min AVC per S. Kita masukkan ke dalam rumusnya 12 juta per 1 min 6.000 bagi 30.000 menghasilkan 15 juta. Selanjutnya kita mencari apakah perusahaan itu mendapatkan laba atau mengalami kerugian. Untuk rumusnya laba rugi sama dengan TR min TC. Yang pertama kita mencari TR, P kali Q 30.000 dikali 20.000 menghasilkan 600 juta. Yang kedua kita mencari TC-nya sama dengan VC plus FC. Untuk FC-nya 12 juta, VC 6.000 dikali 20.000 menghasilkan 120 juta, dan TC-nya jadinya menghasilkan 132 juta. Jadi perusahaan mengalami laba karena besar biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada pendapatan yang dihasilkan. Oke, jawaban dari soal yang tadi yakni lanjutannya poin C, membuat grafik. Nah, kita tadi garis horizontal untuk unit dan vertikal ke atas untuk price atau harga. Dari titik 0 ke atas terbentuk garis TR. Dari fixed cost ke atas terbentuk garis TC, dan di sini adalah di mana rugi, dan di sini arsiran laba. Oke, lanjut. Yakni poin D, mencari apabila diinginkan labanya 200 juta, itu berapa unit yang harus diproduksi atau dijual. Nah, rumus dari target laba yakni fixed cost ditambah laba yang diinginkan per price dikurang variable cost, di mana fixed cost-nya 12 juta ditambah 200 juta per 30.000 dikurang 6.000 dihasilkan 212 juta per 24.000, sehingga menghasilkan 8.833 unit. Jadi apabila ingin mendapatkan laba 200 juta, PT ABC harus memproduksi atau menjual 8.833 unit.